Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Saudara dan saudariku sekalian, semoga Allah memuliakan kita semua. Ana terus mengingatkan diri ana pribadi dan diri kalian semuanya untuk tetap senantiasa memperbarui niat kita di setiap pagi minimal, dan di setiap kita ingin melakukan sesuatu hendaknya kita memperbaiki niat kita. Untuk apa kita berada di sini? Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala sekelas beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Ma'alajtu syai'an, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripadaku, yang lebih sulit atasku daripada niatku. Karena bahwasanya niat tersebut berbolak-balik. Yang tadinya mungkin tadi ikhlas, kemudian menjadi riya, menjadi sum'ah. Dan ketika seseorang itu niatnya ikhlas, dia akan bersemangat bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki niat kita semua untuk apa kita berada di pondok pesantren ini. Insyaallah pada pagi hari ini, tanggal 2 bulan Juli, kita akan memulai kajian kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Zainuddin Abul Faraj Abdurrahman Ibn Shihabuddin Al-Baghdadi thumma Dimashqi Asy-Syahiru Bibni Rajabin. Beliau lahir pada tahun 726 Hijriyah, wafat pada tahun 795 Hijriyah. Dan di sini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sering kali kita ulang-ulang pembahasannya. Apa itu makna basmalah? Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa tujuan setiap penulis memulai karangannya dengan basmalah? Apa sebab-sebabnya juga pun telah kita bahas. Maka di sini beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina. Seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan, atau yang sedih diharakatkan. Karena ini sebagai murajaah, kita mengulang dari awal, dilihat harakatnya benar atau enggak. Begitu juga terjemahannya benar atau enggak. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina. Segala puji hanyalah milik Allah yang akmala, telah menyempurnakan untuk kita agama. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Dan ini sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala surat apa? Al-Maidah ayat 3. Ya, dicatat. Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini di Arafah, pada Hajjatul Wada',
Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam telah sempurna. Jadi di sini Syekh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengawali kitabnya dengan muqaddimah yang indah, yang memperingati kita, memberitahukan kepada kita bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan tambahan selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa atamma alaina ni'mata, dan telah menyempurnakan kepada kita nikmatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, ya kata Allah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku raditu lakumul islam dina, telah meridhai untuk kalian agama Islam sebagai agama. Kemudian wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummatin, segala puji hanyalah milik Allah yang telah ja'ala ummatana, menjadikan umat kita, walillahil hamd khaira ummatin, sebaik-baik umat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita ini itu adalah sebaik-baik umat. Dan itu sebagaimana pada firman Allah surat Al-Imran ayat 110. Nah, dicatat, yang udah catat benar catatannya, kalau salah diperbaiki. Surat Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian tuh sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Yang kalau umat terbaik, sebaik-baik umat, itu sikapnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru untuk melakukan kebajikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perbuatan kemungkaran. Dan itu seharusnya sikap sebaik-baik umat, menyeru kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Kemudian kata penulis, wa ba'atsa fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan segala puji hanyalah milik Allah yang telah ba'atsa fina, mengutus pada kita rasulan, seorang rasul, minna, dari kalangan kita manusia, yatlu alaina ayatihi, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah, wa yuzakkina, dan yang mensucikan kita, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Alkitab apabila dibarengi dengan al-hikmah, maka maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh kita Al-Imam Hafizullah Ta'ala. Dan ini juga sama seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala senada, yaitu surat Al-Baqarah ayat 129. Surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dan ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, wahai Rabb kami, utuslah pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika, yang rasul tersebut membaca kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu hadis. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka.
Dan ini adalah doanya Nabi Ibrahim sebagaimana dikatakan oleh Abu Fida Ibnu Katsir rahimallahu taala, yaqulu ta'ala ikhbaran an tamami da'wati Ibrahim li ahli al-haram. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dari sempurnanya doa Ibrahim untuk penduduk haram. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, ahmaduhu ala ni'amihil jammati wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahmaduhu ala ni'amihil jammati, aku menyanjungnya, aku memujinya, ala ni'amihil jammah, atas nikmat-nikmatnya yang banyak. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismatin. Wa ashhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismatin, yang persaksian itu barang siapa yang berpegang teguh dengannya, itu dia adalah sebaik-baik pelindung. Jadi itu adalah sebaik-baik pelindung. Pelindung dari mara bahaya di dunia dan di akhirat. Karena Allah pasti akan melindunginya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan ini terdapat beberapa faedah yang agung terkait dengan persaksian, tapi nanti itu insya Allah akan kita bahas dalam kitab Tauhid saja ya. Arsalahu lil alamin rahmatan wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina. Lihat di sini, arsalahu lil alamin rahmatan. Arsalahu, Allah mengutusnya. Hu itu kembali ke siapa? Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin, kepada alam semesta, rahmatan, sebagai rahmat. Dan ini juga seharusnya setiap dai, setiap ustadz, setiap orang yang bertambah keilmuannya, setiap dia bertambah keilmuannya, maka bertambah juga kasih sayangnya kepada masyarakat, kepada manusia, kepada umat. Bukan semakin bertambah keilmuannya dia semakin cemberut, bukan. Semakin dia semakin dia congkak, semakin dia sombong, tidak mau berbagi, tidak mau menebarkan senyumnya, tidak mau menebarkan salamnya. Tidak seperti itu. Semakin orang bertambah keilmuannya, seharusnya dia semakin tumbuh kasih sayangnya kepada manusia. Karena Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW kepada alam semesta sebagai rahmatan lil alamin. Wa fawwada ilaihi bayana ma unzila ilaina. Wa fawwada ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala fawwada yufawwidu, menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada kita. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad kepada alam semesta sebagai rahmat, dan juga Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada kita. Fa'awdaha lana kullal umuril muhimmati. Fa'awdaha lana, maka Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita kullal umuril muhimmah, setiap perkara-perkara yang penting. Nabi SAW telah menjelaskan semua perkara-perkara yang penting. Bahkan sampai perkara masuk ke dalam WC, itu pun ada tata caranya,
ada sunnahnya. Bahkan dalam perkara membersihkan hajat pun itu ada tata caranya dari Nabi Muhammad SAW. Ada tuntunannya. Karena agama Islam telah sempurna. Dan juga lihat di sini apa kata penulis rahimahullah taala, wa khassahu bi jawami'il kalimi. Dan Allah khassahu memberikan kekhususan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim, dengan perkataan ringkas padat makna. Jawami'il kalim yaitu perkataan ringkas padat makna, singkat tapi padat maknanya. Ya, nanti dijelaskan oleh penulis rahimahullah ta'ala, maksudnya apa ringkas padat makna? Yaitu mungkin dahulu materi tersebut, hal tersebut ditulis di kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu berlembar-lembar, berbaris-baris. Akan tapi Allah jadikan di dalam Al-Quranul Karim itu hanya beberapa kalimat saja, singkat padat maknanya. Jadi beberapa kalimat saja itu singkat tapi padat maknanya, karena di kitab-kitab sebelumnya itu butuh berbaris-baris, butuh berlembar-lembar, siang dan malam untuk membacanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jawami'il kalim, dengan perkataan singkat padat maknanya. Farubbama jama'a ashtatal hikami wal ulumi fi kalimatin atau fi syatri kalimatin. Farubbama, maka boleh jadi, jama'a ashtatal hikami wal ulum. Jama'a apa? Mengumpulkan. Boleh jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan ashtatal hikami, berbagai macam hikmah, wal ulum, dan ilmu-ilmu, fi kalimatin, dalam satu kalimat, atau fi syatri kalimatin, atau pada satu baris kalimat. Karena perkataan beliau itu singkat padat maknanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan takunu lana nuran min kulli zulmatin wa sallama tasliman kathiran. Sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepadanya, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Salatan takunu lana nuran min kulli zulmatin, yang salawat tersebut takunu lana nuran, menjadi cahaya untuk kita, min kulli zulmatin, dari setiap kegelapan. Wasallama tasliman kathiran, dan semoga Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Memberikan keselamatan dengan keselamatan yang banyak. Ya, mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena materinya nanggung ya. Nanti kalau ana lanjut, materinya nanggung kepotong. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.